I'm feeling high, high. Dasar pemikiran Anthony Giddens. Teori strukturasi sebagai bagian dari contoh hasil perdebatan atas hubungan agen struktur di Eropa dan hubungan makro-mikro di Amerika. Giddens memulai pikirannya dengan mengkritik fungsionalisme dan strukturalisme. Ada 3 kritik Giddens atas fungsionalisme, yaitu 1. Fungsionalisme menghilangkan fakta bahwa anggota masyarakat bukanlah orang-orang dungu. 2. Fungsionalisme merupakan cara berpikir yang mengklaim bahwa sistem sosial mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi. 3. Fungsionalisme membuang dimensi waktu dan ruang dalam menjelaskan proses sosial. Giddens menganggap strukturalisme terlalu menyingkirkan subjek. Strukturalisme sangat menentang hermeneutik yang dianggap memberi kekuasaan subjektivitas sebagai pusat kebudayaan dan sejarah. Hal tampak dalam catatan-catatannya Giddens 1979 atas strukturalisme, yaitu 1. Teori strukturalis menunjukkan pentingnya penciptaan ruang melalui perbedaan dalam proses konstitusi, bahasa, dan masyarakat. 2. Pemikiran strukturalis berupaya memasukkan dimensi waktu ke dalam pusat analisis itu sendiri. 3. Pemikiran strukturalis menunjukkan bahwa jarak dalam waktu dalam beberapa aspek pentingnya sama dengan jarak etnografis. 4. Teori strukturalis menawarkan kemungkinan pemahaman yang lebih memuaskan tentang totalitas sosial daripada yang ditawarkan oleh fungsionalisme. 5. Dalam teori strukturalisme ada upaya gerakan untuk melampaui dualisme subjek atau objek. Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Dinas Kesehatan Kota Surabaya mengadakan program pendampingan. Ini adalah mengubah perilaku keluarga dan pola asuh kepada keluarga balita gizi buruk sehingga balita menjadi sehat dan punya status gizi yang lebih baik. Nah, jadi ibaratnya ya emang si dinas kesehatan itu mempunyai fungsi gitu ya untuk melakukan itu gitu. Nah, kegiatan pendampingan memang lebih menitik beratkan pada upaya peningkatan pengetahuan dan perbaikan pola asuh yang dilakukan ibu balita terhadap balitanya. Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan lebih pada kegiatan pendampingan berupa diskusi, advokasi, dan konsultasi sekitar pemberian pola asuh yang baik. Meliputi pola pemberian makan, hygiene sanitasi diri, dan lingkungan serta pemantauan status gizi balita di samping intervensi lainnya. Keluarga dampingan sebagai agen diharapkan bisa memanfaatkan dan mengimplementasikan ilmu yang didapat dari kegiatan ini untuk meningkatkan status gizi balitanya. Pendamping sebagai bagian dari struktur dalam program pendampingan keluarga balita gizi buruk ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran gizi keluarga, terutama praktek penerapan pola makan balita yang lebih bervariasi. Upaya praktek perilaku untuk mencegah infeksi sehingga terjadi perubahan status gizi balitanya menjadi lebih baik. Nah, jadi kalau dari sini sih sebenarnya tetap ya, kayak si struktur itu tetap menjalankan fungsinya, terus si agen itu akan menerima gitu informasinya dan menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari gitu, mengimplementasikannya dalam kehidupannya sehari-hari gitu kan. Setelah sasaran yang akan dijadikan responden sudah ditetapkan oleh pendamping dengan persetujuan supervisor dan petugas gizi puskesmas,
Maka pendamping selanjutnya mencari data dasar keluarga dampingan dengan mengisi kuesioner yang telah disediakan. Nah, teori strukturasi memandang bahwa masyarakat manusia atau sistem-sistem sosial terus terang tidak akan ada tanpa agensi manusia. Namun bukan berarti aktor-aktorlah yang menciptakan sistem sosial. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai beberapa kritik terhadap teori strukturasi Anthony Giddens yang diungkapkan oleh Craig. Kritik yang pertama adalah Giddens terlalu terpusat terhadap tindakan sosial sehingga gagal dalam menerangkan struktur sosial yang menjadi landasan dalam kehidupan sosial. Kritik yang kedua yaitu Giddens tidak bertolak dari landasan teoritis tertentu sehingga dia kekurangan dalam menganalisis kritis terhadap masyarakat yang modern. Kritik yang ketiga yaitu teori strukturasi Anthony Giddens tidak berhubungan secara utuh, sehingga tidak dapat dipersatukan antara satu dengan yang lain. Jadi menurut Craig, teori yang diungkapkan oleh Anthony Giddens yaitu teori strukturasi ini sebenarnya cukup sulit untuk dimengerti. Maka kesimpulan dari pemikir teori strukturasi berupaya memasukkan dimensi waktu ataupun ruang ke dalam suatu analisis. Dan kedua, teori strukturasi menunjukkan pentingnya penciptaan yang melampaui perbedaan dalam konstitusi bahasa dan masyarakat. Yang ketiga, dalam teori strukturalisme ini adanya upaya gerakan untuk melampaui dualisme subjek atau objek maupun agen dengan strukturnya. Sedangkan kritik dari pemikiran Giddens ini yaitu Giddens terlalu memusatkan bagaimana tindakan sosial yang ada di dalam masyarakat tanpa melihat bagaimana struktur yang ada di dalam masyarakat itu, sehingga pemikiran dari Giddens ini gagal dianggap di dalam masyarakat. Yang kedua yaitu pemikiran yang dikemukakan oleh Giddens ini tidak berlandaskan atas teori dan mengemukakannya dengan sepenggal-penggal. Jadi penggalan-penggalan tersebut tidak dapat disesuaikan ataupun disatukan dengan baik. Jadi sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih.